Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas terkait analisis hubungan kategori dengan kategori. Ya, di sini saya akan menggunakan uji chi kuadrat. Ya. Nah, seringkali dalam suatu penelitian kita menemui data yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk angka-angka pengukuran atau data numerik. Nah, sebaiknya justru yang kita jumpai adalah data hasil dari menghitung jumlah pengamatan yang diklasifikasikan atas beberapa kategori. Ya, data seperti itu disebut data kategori atau kualitatif. Misalnya jenis kelamin yang mempunyai kategori laki-laki dan perempuan. Kemudian status merokok, misalnya perokok berat, perokok ringan, dan tidak merokok. Nah, dalam penelitian kesehatan seringkali saya tuh menemukan bahwa perlu melakukan analisis hubungan variabel kategori dengan variabel kategori. Nah, analisis ini bertujuan untuk menguji perbedaan proporsi dua atau lebih kelompok sampel. Maka uji yang sangat tepat untuk kategori dengan kategori adalah uji chi kuadrat atau chi-square. Misalnya saya ingin mengetahui hubungan jenis pekerjaan dengan perilaku menyusui ibu. Pertanyaannya adalah apakah ada perbedaan proporsi kejadian menyusui eksklusif antara ibu yang bekerja dengan ibu yang tidak bekerja. Dari contoh yang sudah saya katakan terlihat bahwa variabel jenis pekerjaan yaitu kategori bekerja tidak bekerja merupakan kategori. Kemudian variabel perilaku menyusui eksklusif dan non eksklusif juga merupakan kategori. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam tentang chi kuadrat terlebih dahulu kita pahami benar apa itu variabel kategori. Variabel kategori yaitu variabel yang isinya berbentuk klasifikasi atau penggolong. Misalnya variabel jenis kelamin laki-laki perempuan, jenis pekerjaan, kemudian golongan darah, pendidikan. Di lain pihak variabel numerik misalnya berat badan, umur dan lain-lain itu dapat masuk atau dapat menjadi variabel kategori bila variabel tersebut sudah mengalami pengelompokan atau pengklasifikasi. Misalnya kita ambil satu contoh variabel berat badan. Berat badan bila nilainya itu adalah 50 kg, 63 kg, 70 kg dan seterusnya. Maka masih termasuk variabel numerik namun kita bisa melakukan pengelompokan menjadi variabel kategori yaitu kurang dari 50 kg itu kategorinya kurus 50 sampai 60 kategorinya sedang dan lebih dari 60 kg kategorinya adalah gemuk. Jadi bisa dipahami baik-baik bahwa variabel numerik kita bisa melakukan ke dalam pengelompokan sehingga menjadi kategori. Nah, pada uji chi kuadrat ini tujuannya yang pertama yaitu untuk menguji perbedaan proporsi atau persentase antara beberapa kelompok data. Bisa dipahami baik-baik Misalnya saya kasih contoh pertanyaan penelitian yang dapat dipecahkan oleh uji chi kuadrat ini. Misalnya, apakah ada perbedaan kejadian hipertensi antara
wanita dan pria. Ya. Nah, berarti kita akan menguji hubungan variabel hipertensi kategori ya dengan klasifikasi ya dan tidak. Dengan variabel jenis kelamin kategori yaitu kita klasifikasi wanita dan pria. Kemudian yang kedua, kita kasih contoh lain. Apakah ada perbedaan kejadian anemia antara ibu yang kondisi proteksi tinggi, sedang, dan rendah? Pada masalah penelitian ini, maka kita akan menghubungkan variabel anemia kategorik dengan klasifikasi ya dan tidak dengan variabel sosek kategori rendah, sedang, tinggi. Ya, bisa dipahami untuk tujuannya yang berikut, yaitu prinsipnya. Ya, prinsip dasar bahwa proses pengujian uji Chi kuadrat adalah membandingkan frekuensi yang terjadi seobservasi dengan frekuensi harapan ekspektasi. Ya, bila nilai frekuensi observasi dengan nilai frekuensi harapan sama, maka dikatakan tidak ada perbedaan yang bermakna atau signifikan. Begitu sebaliknya, bila nilai frekuensi observasi dan nilai frekuensi harapan berbeda, maka dikatakan ada perbedaan yang bermakna atau signifikan. Ya, kita lanjut. Keterbatasannya apa? Ya, kita ketahui bahwa uji Chi kuadrat ya menuntut frekuensi harapan atau ekspektasi dalam masing-masing sel tidak boleh terlalu kecil. Ya, jika frekuensi sangat kecil, penggunaan uji ini mungkin kurang tepat. Oleh karena itu, dalam penggunaan Chi kuadrat harus memperhatikan batasan-batasan, yaitu yang pertama, tidak boleh ada sel yang mempunyai nilai harapan ya atau nilai kurang dari 1. Yang kedua, tidak boleh ada sel yang mempunyai nilai harapan nilai kurang dari 5. Ya, lebih dari 20% dari jumlah sel. Ya. Jika keterbatasan tersebut terjadi pada saat uji Chi kuadrat, ya maka peneliti harus menggabungkan kategori-kategori yang berdekatan dalam rangka memperbesar frekuensi harapan dari sel-sel tersebut. Atau penggabungan ini dapat dilakukan untuk analisis tabel silangnya lebih dari 2 kali 2, misalnya 3 kali 2, 3 kali 4, 3 kali 5, dan seterusnya. Nah, penggabungan ini tentunya diharapkan tidak sampai membuat data kehilangan makna. Ya, nah, andai saja keterbatasan tersebut terjadi pada tabel 2 kali 2, ini berarti tidak bisa menggabungkan kategori-kategorinya lagi. Maka dianjurkan menggunakan uji Fisher Excel. Ya. Nah, kemudian pada uji Chi kuadrat seringkali kita menemukan ODDS ratio atau OR dan RR atau risiko relatif. Nah, hasil uji Fisher atau Chi kuadrat hanya dapat menunjukkan ada tidaknya perbedaan proporsi antara kelompok, atau dengan kata lain, kita itu hanya menyimpulkan ada atau tidaknya hubungan dua variabel kategori. Dengan demikian, uji Fisher ini atau Chi kuadrat ini tidak dapat menjelaskan derajat hubungan. Dalam hal ini, uji Chi kuadrat tidak dapat mengetahui kelompok mana yang memiliki risiko lebih besar dibandingkan kelompok lainnya. Namun dalam bidang kesehatan, untuk mengetahui derajat hubungan dikenal ukuran RR dan OR ya. Nah, supaya apa? Risiko relatif membandingkan risiko pada terekspos dengan kelompok tidak terekspos, sedangkan OR-nya rasio membandingkan OR pada kelompok terekspos ya dengan kelompok yang tidak terekspos. Ya, bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya saya akan mempraktikkan bagaimana cara kita untuk melakukan uji Chi kuadrat atau uji Fisher ya. Nah, kita lihat. Nah, pada
7 kuadrat atau vektor ini yang akan saya pastikan adalah kita ingin mengetahui hubungan ya pekerjaan ya dengan perilaku menyusui. Nah, variabel pekerjaan berisi 2 nilai ya, yaitu sudah bekerja dan bekerja. Sedangkan yang variabel menyusui berisi 2 nilai juga, yaitu eksklusif dan non eksklusif. Ya. Nah, bagaimana caranya? Ya. Yang pertama kita buka yaitu analyze ya. Kemudian kita deskriptif statistik, kemudian kita yang cross tab, maka akan muncul menu ya, menu cross tab. Nah, dari menu ini ada 2 kotak yang harus kita isi, yaitu row dan column ya. Nah, ingat row ini isinya variabel independen atau variabel bebas. Dalam kotak ini yaitu variabel pekerjaan masuk di row. Sedangkan untuk kolom ya diisi variabel dependennya ya, yaitu perilaku menyusui masuk ke kolom. Kolom. Nah, kalau sudah ya kita klik di pilihan set, kemudian kita klik share dan ya, kita akan melihat faktor risikonya ya. Sudah, kemudian kalau sudah kita continue, nah di sini kita akan klik share ya, untuk kita pilih bagian yang presentasi ini untuk row ya. Nah, jika sudah kita continue dan kita oke. Nah, ini tampilan ya, tampilannya ya. Kemudian ini hasil estimasinya, sudah KPR-nya ya. Perlu saya jelaskan bahwa pada hasil ini ya, tampilan ini atau penalti ini ya, tabel silang antara pekerjaan dengan pola menyusui dengan angka ya di masing-masing selnya ya. Ini masing-masing selnya ya, bisa dilihat ya. Nah, penelitian ini ya bisa dikatakan ya profesional ya, sehingga PT-nya ditampilkan adalah presentasi baris. Namun bila jenis penelitian kasus kontrol ya, kohort misalnya, maka angka presentasinya digunakan adalah presentasi kolom ya. Nah, maka dari hasil ini maka ada sebanyak ya 18 atau 72% ibu yang tidak bekerja ya, ibu yang tidak bekerja menyusui bayi secara eksklusif ya. Sedangkan di antara ibu yang bekerja ya, itu yang menyusui bayi secara eksklusif itu adalah 8 orang ya, atau 32% ya. Nah, kita lihat hasil uji KSR dapat dilihat pada kotak KSR test ya. Nah, dari penalti ini muncul dengan beberapa bentuk atau angka ya, sehingga menimbulkan pertanyaan, apa angka yang mana yang kita pakai? Apakah persennya, apakah continuity correlation-nya, atau like false-nya, atau feature acceptance-nya? Nah, aturannya mohon dipahami. Aturannya yaitu ada 4 ya. Yang pertama,
Bila pada 2 kali 2 dijumpai nilai harapan atau ekspektasinya kurang dari 5, maka digunakan adalah uji Fisher-Hessel test. Yang kedua, bila tabel 2 kali 2 dan tidak ada nilai E-nya kurang dari 5, maka uji yang dipakai sebaiknya adalah continuity correlation. Yang ketiga, bila tabel lebih dari 2 kali 2 artinya 3 kali 2, 3 kali 3, 3 kali 4, dan seterusnya, maka uji yang digunakan adalah percent correlation. Ya. Kemudian yang terakhir, uji likelihood ratio dan linear by linear associasi ya biasanya digunakan untuk keperluan lebih spesifik, misalnya analisis stratifikasi pada bidang epidemiologi ya, dan juga untuk mengetahui hubungan linear dua variabel kategori, sehingga kedua jenis ini jarang digunakan ya, bisa dipahami. Namun bagaimana interpretasinya ya? Untuk itu untuk mengetahui adanya nilai E kurang dari 5 ya, dapat dilihat pada footnote B di bawah kotak chi-square test ya. Kita lihat footnote B ini nih ya, footnote B ya, kita lihat ya. Nah terdapat ya bahwa di atas nilai 0 sel 0% berarti pada tabel silang ini tidak ditemukan ada nilai E kurang dari 5 ya. Kemudian dengan demikian maka kita menggunakan uji chi-square yang sudah dilakukan koreksi atau continuity correlation dengan p-value dapat dilihat pada kolom asis ini, asis 2 side ya, bisa dilihat maka hasilnya kita gunakan continuity correlation berarti 0,011 ya. Berarti kesimpulannya ada perbedaan perilaku menyusui eksklusif antara ibu yang bekerja dengan ibu yang tidak bekerja. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa ada hubungan status pekerjaan dengan perilaku menyusui eksklusif ya, bisa dipahami ya. Sehingga kita lihat bahwa uji chi-square hanya dapat digunakan untuk mengetahui atau tidaknya hubungan dua variabel ya, sehingga uji ini tidak dapat mengetahui derajat atau kekuatan hubungan dua variabel. Untuk mengetahui besar atau kekuatan hubungan ya, banyak metodenya tergantung dari latar belakang disiplin ilmunya. Misalnya untuk ilmu sosial ya, dengan melihat koefisien ya. Kemudian ada banyak PHI-nya, koefisien kontingensinya, dan juga Kramerski-nya. Nah, sedangkan untuk bidang kesehatan, terutama di bidang kesehatan masyarakat dan perawatan itu biasanya digunakan nilai OR-nya ya, dan juga RR-nya yang tadi saya bilang. Nah, nilai OR-nya digunakan untuk jenis penelitian cross-seksional dan basis kontrol ya. Sedangkan nilai RR digunakan bila jenis penelitian adalah kohort ya. Nah, kita lihat pada hasil di atas ya, nilai OR-nya ya, kita lihat ya. Nah, kita lihat nilai OR-nya, kita lihat itu pada baris ya. Ingat bahwa pada hasil ini nilai OR terdapat pada baris ODDS ratio yaitu 5, ya, 5,464 dengan 95% confidence interval ya atau biasa kita sebut CI-nya yaitu 1,627 sampai
18,357. Sedangkan nilai RR terlihat dari baris Forcohorst, ya, yaitu 2, ya, ini 2,429, ya. Nah, kemudian 90% atau CI-nya 1,226 sampai 4,811, ya. Nah, pada data ini berasal dari penelitian prosesional, maka kita dapat menginterpretasikan nilai OR-nya, ya, yaitu 5,464 sebagai berikut. Yang ini nih, 5,464 sebagai berikut. Ibu yang tidak bekerja mempunyai peluang 5,46 kali untuk menyusui eksklusif dibandingkan ibu yang tidak bekerja. Ya, kita lihat pada perintah crosstab nilai OR akan keluar bila tabel bilang 2 kali 2, bila tabel lebih dari 2 kali 2, misalnya 3 kali 2, 4 kali 2, ya, dan lain-lain. Nah, maka nilai OR-nya dapat diperoleh dengan analisis regresi logistik sederhana dengan cara membuat dulu variabel, ya, bisa dipahami, ya. Jadi bagaimana cara untuk penyajian dan interpretasi tabel, yaitu kita masukkan, ya, jenis pekerja, ya, bekerja, tidak bekerja, ya, kemudian menyusui, yaitu tidak eksklusif, kemudian ya eksklusif, ya. Nah, kemudian tabel ini kita kasih masukkan tabel, ya. Kemudian nilai OR-nya kita ambil, ya, yang nilai OR-nya kita ambil, ya, nilai OR-nya, ya, jadi pahami. Kemudian deskripsinya kita pakai yang continuity correlation, ya, 0,01, ya, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil dari analisis hubungan antara status pekerjaan dengan perilaku menyusui eksklusif diperoleh bahwa ada 8 atau 32%, ya, 32% ibu yang bekerja menyusui baik secara eksklusif, sedangkan di antara ibu yang tidak bekerja ada 18, ya, atau 72% yang menyusui secara eksklusif. Hasil statistik diperoleh nilai PPL-nya yaitu 0,011, ya. Maka dapat disimpulkan ada perbedaan proporsi kejadian menyusui eksklusif antara ibu tidak bekerja dengan ibu yang bekerja. Ada hubungan yang signifikan antara pekerjaan dengan perilaku menyusui. Dari hasil analisis diperoleh nilai OR-nya, ya, 5,464, ya, artinya ibu tidak bekerja mempunyai peluang 5,46 kali untuk menyusui eksklusif dibandingkan ibu yang tidak bekerja. Dibandingkan ibu yang bekerja, ya. Jadi artinya, saya ulangi, artinya ibu yang tidak bekerja mempunyai peluang 5,46 kali untuk menyusui eksklusif dibandingkan ibu yang bekerja, ya. Bisa dipahami, ya. Ya, jadi itu untuk analisis hubungan kategori dan kategori menggunakan uji chi-kuadrat atau chi-square, ya. Bila ada pertanyaan bisa langsung mengirim di email saya atau menghubungi kontak saya, ya. Bila materi ini menarik dan bermanfaat, jangan lupa like dan share.